Secara internal sendiri komunikasi untuk memastikan agar kita satu suara, nggak boleh sampai terpecah, itu sudah sering dilakukan berarti Pak? Oh sudah pasti ya. Sebuah organisasi apalagi P3 ini partai yang berasaskan Islam. Ya, pasti kita membangun soliditas, merapatkan saf dan barisan sebagaimana yang dicontohkan dalam ketika umat Islam itu menjalankan sholat, ya, itu yang paling utama adalah merapatkan barisan, saf, dan kemudian manakala imam itu sudah mengumandangkan takbir dengan mengangkat tangannya, maka makmum itu harus ikut. Nah itulah prinsip kita untuk menjalankan politik berdemokrasi di dalam satu landasan P3 sebagai partai yang berasaskan Islam. Ya kita tentu menteladani bagaimana kita membangun soliditas terhadap kita bersama, sesama kita kader dan seluruh struktur. P3 itu tidak hanya yang ada dalam struktur partai, tapi kita juga memiliki ada 4 badan otonom, ada organisasi 4, yaitu kita punya WPP, namanya Wanita Persatuan Pembangunan, kemudian ada GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, ini anak-anak muda, kemudian ada AMK, Angkatan Muda Ka'bah, dan ada GMPI, Gerakan Pemuda Pembangunan Indonesia. Nah ini yang menjadi support untuk pergerakan politik Partai Persatuan Bangunan, termasuk yang juga mensosialisasikan program-program kerja pemenangan Partai Persatuan Pembangunan. Nah di tahun 2024 gebrakan dari PPP ini kan salah satunya adalah meninggalkan KIB nih Pak. Dan itu sempat dianggap melanggar fatsun politika nih Pak. Gitu. Mungkin Pak Ketum punya tanggapan? Ya Mbak Anggi, jadi koalisi Indonesia Bersatu yang dibangun oleh Partai Golkar, kemudian Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Bangunan, kebetulan saat itu pada saat lahir 1 tahun yang lalu, itu saya sebagai koordinator. Jadi masing-masing partai politik itu mengirimkan konseptor, satu koordinator, ya, yaitu yang mensajikan itu semua program-program kerja KIB dan yang juga merumuskan program-program KIB, juga membawa konsep-konsep KIB itu adalah koordinator. Nah, koordinator dari masing-masing partai itu ada satu. Kemudian saya dari P3, kemudian Pak Dito itu dari Golkar, kemudian Pak Asman Nur itu dari Partai Amanat Nasional. Nah, itu yang di dalam perjanjian koalisi itu ya itu tidak mengedepankan semata-mata kita untuk koalisi pemenangan presiden dan wakil presiden, kemudian juga siapa presiden dan wakil presidennya. Itu tidak tapi kita membangun sebuah gagasan-gagasan bagaimana untuk membangun bangsa ini ke depan, bagaimana melahirkan ide-ide dan gagasan-gagasan untuk menjawab tantangan, ya, membangun negara ini ke depan. Jadi itu yang dikedepankan. Jadi kami tidak meninggalkan KIB sampai saat ini. KIB masih tetap utuh, ya, kami tidak meninggalkan KIB. Tetapi di dalam koalisi KIB ini juga kita sudah sepakat tidak akan mencampuri, ya, partai satu dengan yang lain. Dan itu memang tidak mungkin juga, ya. Kalau kemudian saya mencampuri internalnya Partai Golkar, kan tidak mungkin. Golkar mencampuri internalnya PAN dan juga tidak mungkin. Ya, jadi memang kita sepakat tidak saling mencampuri internalnya Partai Persatuan. Tetapi kita berkoalisi untuk membangun ide dan gagasan, merangkum sebuah ide dan gagasan bagaimana untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan. Nah, sampai sekarang KIB itu masih solid, kami masih tetap berkoalisi, kami belum menyatakan bahwa KIB itu bubar atau KIB pecah, itu tidak ada. Komunikasi kami juga dengan Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, kemudian dengan Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai PAN, kami juga masih hubungannya masih baik. Masih. Karena kan sempat ada yang ada rumor begitu kan bahwa beberapa survei menyatakan bahwa PPP ini, P3 ini tidak memenuhi atau tidak lolos ambang batas 4% Parlemen Nasional. Apa karena ini gitu kan meninggalkan KIB gitu Pak? Saya pikir itu tidak ada korelasinya ya. Kemudian sekali lagi
pada koalisi Indonesia Bersatu kami tetap masih solid dan hubungan kami juga masih baik, ya. Dan kami juga berharap KIB ini tetap terus berdiri sampai dengan nanti pemilihan umum itu selesai dilakukan, selesai kita laksanakan. Insya Allah kita akan terus, karena sekali lagi di situ adalah kita untuk merangkum sebuah ide dan gagasan bersama dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan dari Partai Persatuan Pembangunan. Oke, berarti sebetulnya tujuannya atau visi misinya adalah ide dan gagasan untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Dan kebetulan juga sudah menggait PDI Perjuangan gitu, sudah bergabung dengan PDI Perjuangan. Apakah ini karena memang memiliki visi misi dan tujuan yang sama begitu Pak Ketum? Ya tentu Partai Persatuan Pembangunan memilih untuk melakukan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Ya tentu karena dilandasi oleh bagaimana kita diketemukan dalam satu tujuan yang sama, ya. Diketemukan dalam satu tujuan yang sama, yaitu melalui pencalonan Presiden Pak Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP. Nah, tidak sampai di situ saja, tetapi kerjasama politik antara PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan itu juga meliputi, ya, sukses pemilu eksekutif, juga pemilu legislatif. Jadi pemilu presiden, wakil presiden, dan juga pemilu di parlemen. Nah, selanjutnya juga kita berkomitmen untuk membangun kerjasama politik yang dipersembahkan, ya, untuk membangun, untuk melahirkan sebuah konsep, untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan. Nanti setelah pemilu itulah gagasan, ide, dan rangkuman-rangkuman yang kita bangun itu menjadi kewajiban kita bersama antara PDI Perjuangan dengan Partai Persatuan Pembangunan, dan juga dengan partai-partai lain yang melakukan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, sudah otomatis juga menjadi bagian daripada kerjasama politik dengan partai-partai yang satu tujuan itu. Begitu. Sekarang ini kan dilihat bahwa ini posisinya kuat nih sekarang Partai P3 gitu kan, melakukan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, mendeklarasikan calon presiden Ganjar Pranowo, terus sekarang hadir lagi nih idola emak-emak gitu, Bang Sandi gitu kan. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya tentu semakin kan diperkuat, kalau sudah mencalonkan presiden kan tentu juga nanti ada wakil presidennya, ya. Maka P3 itu karena saat ini Pak Sandi itu menjadi kader P3 dan kemudian kita beri tugas menjadi Ketua Bapilu Nasional pemenangan pemilu Partai Persatuan Pembangunan. Nah, maka sepakat bahwa P3 memperjuangkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno itu untuk bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo sebagai wakil presiden nanti untuk pemilu tahun 2024 ini. Nah, tentu semuanya sudah memiliki landasan yang kuat dari perhitungan politik Partai Persatuan Pembangunan. Dan kemudian juga selanjutnya kita sedang memperjuangkan, melakukan lobby-lobby politik baik dengan PDI Perjuangan maupun dengan Perindo yang notabene juga sebagai partai yang melakukan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, kemudian juga dengan Hanura, ya. Nah, tentu nanti harus mendapatkan persetujuan dari partai yang sudah menyatakan kerjasama politik itu. Nah, P3 mempersembahkan putra terbaik bangsa yang dengan track recordnya itu sudah tidak diragukan lagi, sehingga diharapkan pasangan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Sandiaga Salahuddin Uno itu adalah bisa menjawab tantangan-tantangan Indonesia, ya, yang ke depan, di mana Indonesia saat ini adalah menjadi negara berkembang yang terus tumbuh, dan sebentar lagi kita akan memasuki bonus demografi di mana penduduk Indonesia itu tahun 2024 sampai tahun 2038 kalau nggak salah, itu penduduk Indonesia akan mencapai 300 juta jiwa, di mana dari 300 juta jiwa itu
akan diisi oleh usia produktif, yaitu kaum generasi milenial ya dan generasi Z itu jumlahnya mencapai mayoritas, yaitu 60,6%. Nah, tentu di situ memerlukan persiapan yang matang dari sisi apakah infrastruktur, ya, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain sebagainya. Karena anak-anak kita yang dalam jumlah yang mayoritas itu tanpa harus kita mempersiapkan segala infrastrukturnya juga itu kan tidak mungkin nanti akan bisa bekerja dalam rangka untuk menyongsong bonus demografi itu, sehingga orang memiliki potensi produktif, tapi kalau sarana prasarana itu tidak ditunjang, ya tentu itu akan menjadi sulit terimplementasikan gitu. Nah, tugas pemilu besok ini termasuk kita sukses dalam rangka untuk mempersiapkan ya generasi kita dalam menyongsong bonus demografi itu. Nah, karenanya sering saya sampaikan bahwa estafet kepemimpinan ini tidak boleh terputus, ya. Ini harus bersambung agar seluruh program-program pemerintahan selama 2 kali ini dapat terus dilanjutkan sehingga kita tidak setback atau tidak mundur ke belakang. Begitulah, karena kita menghadapi tantangan-tantangan yang besar, dan ini kalau nanti sampai gagal kita mempersiapkan segala infrastruktur dalam rangka untuk menyongsong bonus demografi oleh anak-anak kita itu, maka dipastikan kita akan mengalami kesulitan, di mana banyak negara-negara lain yang lebih dulu menjadi negara berkembang dari kita, tetapi saat ini justru mengalami kesulitan dan bahkan menjadi pasien IMF. Nah, ini kan banyak contoh, dan itu sudah hampir 100 negara ya, 90 sekian negara yang saat ini sudah menjadi pasien IMF.